Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik Soli dan Soliha. Bertemu kembali bersama Kakak Resi. Hari ini kakak akan membawa adik-adik semua untuk menumbuhkan minat baca dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak manfaat dari rajin membaca? Dengan rajin membaca, adik-adik semua akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Baik, pada video kali ini, kakak akan membawa adik-adik semua, akan mengajak adik-adik semua untuk membaca sebuah cerita yang kakak karang sendiri. Kakak memberi judul cerita ini dengan Sahira. Siapa yang suka bercerita? Atau adakah adik-adik di sini yang senang menulis cerita? Ya, untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, maka kita harus sering-sering membaca karya orang lain. Baik, adik-adik semua yang senang membaca buku cerita, boleh mengikuti video channel kakak setiap harinya. Insya Allah akan ada sambungannya. Cerita yang kakak tulis ini adalah cerita bersambung. Jadi, adik-adik bisa mengikuti channelnya kakak untuk melihat kelanjutan ceritanya. Kita mulai saja ya. Part 1. Juara 1 jatuh kepada anak kita, Sahira. Kepada Sahira dipersilakan naik ke atas panggung. Salah seorang guru mengumumkan pemuncak-pemuncak kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari seperti inilah yang ditunggu-tunggu siswa berprestasi. Kepada orang tua Ananda, kami dipersilakan maju ke panggung, mendampingi Ananda menerima hadiah dan penghargaan. Satu persatu orang tua naik ke atas panggung, menghampiri anak-anaknya. Sahira melihat ke kiri dan ke kanan. Semua anak sudah didampingi orang tuanya, kecuali dirinya sendiri. Orang tua Sahira tidak datang pada saat penerimaan rapot. Sahira sedih, tapi ia berusaha menutupi kesedihannya. Sahira memahami kondisinya yang tidak sama dengan anak-anak lainnya. Tidak perlu bersedih, sayang. Ada ibu di dekatmu. Seorang perempuan yang sudah tua kini memeluk Sahira dari belakang. Dia adalah guru yang mengajar Sahira di kelas. Bu Mirza adalah guru yang ramah, baik, dan murah senyum. Ia disenangi murid-muridnya karena Bu Mirza mengajar muridnya dengan cinta dan penuh kasih sayang. Ibu, Sahira pun membalas pelukan Bu Mirza. Gak boleh cengeng, ucapan Bu Mirza membuat air mata Sahira tertahan. Hadiah dan penghargaan selesai dibagikan. Saatnya para orang tua memasuki ruangan kelas menunggu giliran dipanggil untuk mengambil rapot anak-anaknya. Sahira tetap memasuki ruangan kelas, meskipun ia tahu tidak akan bisa membawa rapotnya pulang. Sahira, mama papamu tidak hadir? Tanya seorang teman sekelasnya. Tidak, Naya. Kenapa? Aku pun tidak tahu, Naya. Kamu tidak bilang hari ini rapotan? Sudah, tapi aku nggak tahu kenapa mereka tidak datang. Orang tuamu aneh ya. Anaknya juara kelas, tapi nggak datang melihat kebahagiaan anaknya. Mereka sudah tidak sayang kamu paling. Mata Sahira berkaca-kaca mendengar ucapan Naya. Kini anak sungai telah terbentuk di pipinya. Bukan perasaannya saja, rupanya teman-temannya pun menilai orang tuanya sudah tidak menyayangi Sahira lagi.
Sekarang tepat pukul 11 siang. Semua orang tua sudah pulang. Hanya Sahira dan Bu Mirza yang berada di ruangan tersebut. Tiba-tiba, ruangan terasa sepi dan senyap. Bu Mirza berusaha berpikir bagaimana memulai pembicaraan agar Sahira tidak bersedih. Sahira, sini nak. Bu Mirza memanggil Sahira ke depan kelas. Mama ataupun Papa tidak datang lagi ya? Tanya Bu Mirza menyelidik. Iya Bu, tapi saya sudah bilang Bu, kalau hari ini rapotan. Mungkin karena belum bisa bayar SPP Bu, makanya beliau tidak hadir ke sekolah. Oh ya sudah, mohon maaf ya sayang, Ibu belum bisa memberikan rapotmu, karena sudah peraturan sekolah. Tapi anak Ibu boleh kok melihat isi rapotnya. Selamat ya sayang, kamu menjadi juara 1. Anak Ibu ini selalu juara 1. Ibu bangga kepadamu nak. Bu Mirza mengelus kepala Sahira halus. Iya Bu, tapi tak ada gunanya juga saya juara. Orang tua saya tetap tidak menyayangi saya. Eits, tidak boleh bilang begitu. Bu Mirza mengangkat telunjuknya sembari digerakkan ke kiri dan ke kanan sebagai pertanda larangan. Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jelas Bu Mirza. Hari itu, Sahira pulang dengan wajah murung. Pa, jangan pergi, Pa. Mama mohon, Pa, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sama anak-anak kita. Anak-anak kita butuh kamu, Pa. Mama memegang kaki Papa dengan erat sambil bertekuk lutut kepada Papa. Tapi hari itu seolah tiada ada rasa kasihan. Papa tetap pergi meninggalkan Mama. Sahira hanya bisa menatap kepergian papanya dari balik jendela. Alhamdulillah, cerita bersambung kita selesai sampai di sini. Kira-kira ada apa ya dengan Sahira dan keluarganya? Mengapa Papa Sahira pergi? Ada yang mau tahu kelanjutannya? Jika adik-adik mau tahu kelanjutan cerita ini, silahkan terus kunjungi channelnya kakak ya. Jangan lupa subscribe channelnya kakak, kemudian tekan tombol loncengnya agar notifikasi video baru bisa kalian lihat. Nanti ketika ada video baru yang keluar di channelnya kakak, kalian bisa langsung cek, bisa langsung tonton ya. Penasaran kan apa kelanjutan cerita dari Sahira ini? Jika adik-adik semua penasaran, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, untuk series hari ini, kira-kira apa ya amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh kakak lewat cerita ini? Nah, yang pertama, sebagai seorang anak, kita tidak boleh beranggapan kepada orang tua kita bahwa orang tua kita tidak menyayangi kita lagi. Ingat, setiap orang tua pasti sayang sama anaknya. Nah, yang kedua, sebagai seorang teman, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita ucapkan tersebut membuat teman kita bersedih dan membuat hati teman kita berpikiran buruk terhadap orang tuanya. Contohnya tadi, Naya bilang kepada Sahira bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi. Sehingga apa? Sahira pun beranggapan orang tuanya sudah tidak sayang kepadanya. Makanya, sebagai seorang teman, kita tidak boleh beranggapan atau memiliki asumsi sembarangan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga Sahira. Kemudian, amanat berikutnya, sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat murid-murid kita nyaman dan membuat murid-murid kita merasa
disayangi. Baik, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.